Pak Tomo ini mendengar seperti gamelan yang diikuti suara cekikikan kuntilanak, dan suaranya juga nggak satu, banyak seperti itu, seakan-akan kayak terkena gigitan ular. Akan tapi ularnya itu nggak kelihatan, dicari ke sana sini gitu nggak ketemu ularnya. Nah, ketika sesampainya di rumah, si ibu-ibu itu tiba-tiba merasakan gatal di sekujur tubuhnya gitu, dan malam harinya kurang lebih jam 7 malam tiba-tiba kulitnya menjadi sisik seperti sisik ular. Nah, kurang lebih jam 12 malam ibu-ibu itu meninggal dunia. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini ada salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan ular. Gimana kelanjutan ceritanya? Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menemani Mr. Manyun sampai saat ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan ular. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar tahun 97-an. Jadi di salah satu daerah itu ada seseorang yang bernama Pak Tomo. Orang-orang yang ada di daerahnya Pak Tomo itu berprofesi sebagai seorang petani, begitu juga Pak Tomo. Akan tetapi Pak Tomo ini adalah salah satu orang yang hanya memiliki lahan sawah itu paling kecil waktu itu. Beda halnya sama sawah yang dimiliki tetangga-tetangganya yang lain. Akan tapi Pak Tomo itu dulunya pernah memiliki usaha, yaitu peternakan ayam. Akan tetapi usaha itu dijalani kurang lebih ya sekitar 1 tahun, karena waktu itu di daerahnya Pak Tomo ada salah satu penyakit atau virus gitu ya, yang menyerang hewan ternak atau unggas. Nah, dengan adanya virus itu akhirnya ayam atau peternakan yang dimiliki sama Pak Tomo itu mati semua. Dan Pak Tomo ini mengalami kerugian yang sangat besar waktu itu. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan setelah usaha itu bangkrut gitu ya, Pak Tomo ini bingung, nggak mungkin dengan hanya memiliki sawah yang sekecil itu bisa menghidupi keluarganya. Karena Pak Tomo ini anaknya 6. Nah, waktu itu Pak Tomo sangat terpukul dan stres gitu ya. Bahkan hampir setiap hari Pak Tomo ini melamun. Pernah suatu ketika waktu Pak Tomo ini tidur, Pak Tomo ini mimpi didatengin sama sosok ular. Ularnya besar dan warnanya itu hitam. Ular itu bilang, kalau kamu pengen kaya, pergilah ke goa
dan bertapalah kamu selama 3 hari, maka kamu akan jadi kaya. Jadi di mimpinya itu ular itu hanya bilang seperti itu. Keesokan harinya Pak Tomo ini bingung ya, masa sih hanya melakukan pertapaan selama 3 hari aku bisa kaya gitu kan. Nah kemudian di malam berikutnya lagi-lagi ular itu datang di mimpinya Pak Tomo. Ngomongnya juga sama, kalau kamu pengen kaya pergilah ke goa dan bertapalah kamu selama 3 hari, maka kamu akan jadi kaya. Akhirnya Pak Tomo itu merenungi tentang apa yang dimaksud si ular itu. Jangan-jangan ini petunjuk biar aku menjadi kaya. Nah entah apa yang merasuki pikiran Pak Tomo waktu itu, akhirnya Pak Tomo itu punya tekad untuk membuktikan perkataan si ular itu. Waktu itu kurang lebih jam 9 pagi, Pak Tomo ini pamit sama anak dan istrinya, yaitu untuk pergi selama 3 hari. Akan tapi Pak Tomo nggak ngasih tahu kalau perginya itu ke goa gitu. Nah jadi di daerahnya Pak Tomo itu ada hutan yang luasnya itu berhektar-hektar gitu ya. Dan di dalam hutan itu ada sebuah goa, yang di dalam goa itu terdapat sumber mata air. Nah waktu itu kurang lebih jam 9 pagi itu Pak Tomo melakukan perjalanan dari rumah ke goa itu. Kurang lebih perjalanan ya sekitar 3 jam. Nah sesampainya Pak Tomo itu di goa, Pak Tomo ini melihat sebuah batu besar yang di sampingnya itu terdapat sumber mata air itu. Nah kemudian Pak Tomo ini melakukan pertapaan di hari yang pertama. Nah ketika kurang lebih jam 10 malam, Pak Tomo ini tiba-tiba itu mendapat gangguan, yaitu dikejutkan sama sosok pocong. Yang pocongnya itu nggak cuma satu, banyak sekali. Bahkan di belakang, di samping, di depan itu ada pocong semua. Nah dengan seperti itu Pak Tomo ini takut ya. Takut, kemudian berdiri dari yang tadinya duduk sila gitu. Dia berdiri dan ingin membatalkan pertapaan itu. Nah waktu dia berdiri, tiba-tiba Pak Tomo ini teringat sama wajah anak dan istrinya. Wah, mau dikasih makan apa kalau sampai ini gagal, pikir Pak Tomo waktu itu. Nah akhirnya Pak Tomo kembali duduk dan bersila sambil dikelilingi sama pocong-pocong yang banyak itu. Nah kemudian pocong itu menghilang ya kurang lebih sekitar 3 jam sampai 4 jam. Tiba-tiba menghilang satu persatu gitu aja. Nah kemudian pertapaan di hari yang kedua kurang lebih jam 10, sama kayak yang kemarin, Pak Tomo ini mendengar seperti gamelan yang diikuti suara cekikikan kuntilanak, dan suaranya juga nggak satu, banyak seperti itu. Nah jadi menurut Pak Tomo waktu itu ya mending melihat pocong daripada suara cekikikan kuntilanak waktu itu. Akhirnya Pak Tomo ini saking takutnya itu sampai dia berdiri dan lari, ada kalau 10 meter. Dan lagi-lagi Pak Tomo ini pikirannya teringat sama wajah anak dan istrinya. Oh iya ya, aku kesini tuh pengen kaya biar bisa mencukupi kebutuhan anak dan istriku. Nah dengan seperti itu akhirnya Pak Tomo ini kembali ke batu itu dan duduk bersila untuk melanjutkan pertapaan. Nah kemudian di hari yang ketiga kurang lebih jam 10 malam lagi, Pak Tomo ini tiba-tiba di dalam goa itu seakan-akan kayak ada angin yang sangat besar dan hawanya itu dingin. Nggak mungkin kan di dalam goa ada angin sekencang itu. Nah selang beberapa menit Pak Tomo ini dikejutkan sama sosok ular yang keluar dari sumber mata air itu. Bentuknya besar dan warnanya hitam sama seperti di mimpinya itu. Nah jadi ular itu datang, terus di atas kepalanya si ular itu ada sebuah batu yang besarnya itu segini kurang lebih. Jadi warnanya itu agak transparan, yang di dalamnya itu terdapat ular warna hitam. Dan itu di atas kepalanya ular itu. Nah habis itu ular itu bilang sama Pak Tomo, kalau kamu pengen kaya,
bawalah aku pulang. Ular itu bilang seperti itu sama Pak Tomo. Akhirnya Pak Tomo ini bingung kan, lah gimana cara bawanya gitu kan. Nah, ular itu kemudian bilang, ambillah batu yang ada di atas kepalaku. Nanti setiap hari atau setiap malam persiapkan kopi pahit dan bunga 7 rupa. Ular itu bilang seperti itu. Nah, nanti kamu akan menjadi kaya dengan bantuanku. Ular itu bilang gitu. Nah, akhirnya dengan gemeteran Pak Tomo ini mengambil batu yang ada di atas kepalanya ular itu. Nah, ketika batu itu sudah dipegang gitu ya, ada di genggamannya Pak Tomo, kurang lebih ya sekitar 5 detik, tiba-tiba ular itu pergi pelan-pelan dan menghilang tepat di sumber mata air yang ada di depannya Pak Tomo itu. Nah, dengan seperti itu, setelah Pak Tomo ini sudah menggenggam gitu ya, menggenggam batu itu, akhirnya Pak Tomo langsung malam itu memutuskan untuk pulang dari goa. Nah, kurang lebih sampai rumah ya jam 1 atau setengah 2 dini hari. Akhirnya sesampainya di rumah, batu itu ditaruh di atas lemari. Kemudian keesokan harinya Pak Tomo ini pergi ke pasar untuk mencari bunga 7 rupa dan kopi pahit. Nah, setelah setiap hari, setiap malam batu itu selalu dikasih bunga 7 rupa dan kopi, akhirnya pas waktu panen raya, yaitu panen padi, sawah yang dimiliki sama Pak Tomo yang sekecil itu bisa mengeluarkan padi itu sampai 5 ton. Yang biasanya kalau 5 ton itu luas sawahnya itu kurang lebih 1,5 hektar baru bisa mengeluarkan padi 5 ton. Nah, waktu itu logikanya nggak nyampe, sawah sekecil itu kok bisa mengeluarkan padi sebanyak 5 ton. Nah, Pak Tomo ini mikir, wah jangan-jangan ular itu membantu aku untuk menjadi kaya melalui padi atau sawah itu. Nah, singkat cerita, setelah panen gitu kan, jadi pas waktu mau nanam padi lagi, itu kan biasa kan kalau di kampung itu ada buruh tandur namanya, atau kuli yang untuk menanam padinya itu rombongan seperti itu ya, biasanya itu ibu-ibu. Nah, pas waktu rombongan menanam padi itu di sawahnya Pak Tomo, itu ada satu ibu-ibu yang seakan-akan kayak terkena gigitan ular. Akan tapi ularnya itu nggak kelihatan, dicari ke sana sini gitu nggak ketemu ularnya. Nah, ketika sesampainya di rumah, si ibu-ibu itu tiba-tiba merasakan gatal di sekujur tubuhnya gitu, dan malam harinya kurang lebih jam 7 malam, tiba-tiba kulitnya menjadi sisik seperti sisik ular. Nah, kurang lebih jam 12 malam, ibu-ibu itu meninggal dunia. Jadi prosesnya sangat cepat gitu loh. Jadi pulang gatal, terus malamnya itu kulitnya berubah menjadi sisik, jam 12 malam meninggal dunia. Nah, belum ada kecurigaan waktu itu sama orang-orang setempat ya. Nah, ketika panen, jadi seakan-akan nggak mungkin ya kalau sawahnya itu selalu lebih dari 5 ton, bahkan sampai 7 ton itu pernah gitu. Nah, kemudian di tahun-tahun yang berikutnya sampai hal seperti itu tuh terjadi setiap menanam padi. Jadi setiap ada rombongan yang menanam padi di sawahnya Pak Tomo, itu selalu ada satu korban. Dan kondisinya sama kayak si ibu-ibu yang pertama itu. Jadi digigit kayak digigit ular, ularnya nggak ada, sampai di rumah itu gatal, kulitnya seperti bersisik dan meninggal dunia. Jadi sampai ada 5 ibu-ibu yang meninggal karena gigitan ular yang ada di sawahnya Pak Tomo. Dan lagi-lagi panenannya Pak Tomo itu sangat melimpah. Nah, akhirnya Pak Tomo waktu itu kayak kaya mendadak seperti itu ya. Nah, pernah suatu ketika, jadi di daerahnya Pak Tomo itu ada orang yang ditugaskan sebagai istilahnya, mengatur irigasi. Jadi orang yang mengatur air yang dialirkan ke sawah-sawah warga.
Kalau di Jawa itu namanya ili-ili, seperti itu. Nah, waktu itu kurang lebih jam 98 itu dia itu dari kejauhan itu melihat sosok ular, dan itu besar sekali, warnanya hitam. Ular itu kayak melingkari sawahnya Pak Tomo waktu itu. Nah, saking penasarannya dengan sosok itu, si orang itu ingin memastikan itu apa sih gitu kan. Kok kayak ada ular gitu. Tapi ketika dideketin, tiba-tiba ular itu hilang. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Nah, habis itu si warga itu yang mendapat tugas sebagai mengatur irigasi itu menceritakan ke warga-warga yang lain seperti itu. Jadi, oh Pak, Bu, tadi malam aku lihat kayak ada ular di sawahnya Pak Tomo. Apa mungkin ular itu ya yang gigit ibu-ibu kemarin, seperti itu. Nah, akhirnya warga-warga menjadi curiga dengan kondisi sawah yang dimiliki Pak Tomo waktu itu. Nah, pernah suatu ketika kurang lebih habis maghrib ya, itu ada kalau 15 orang itu pengen membuktikan benar gak sih kalau di sawahnya Pak Tomo itu ada ular gitu kan. Nah, benar, dari kejauhan itu kayak ada sosok ular seperti bayangan gitu loh, seperti bayangan, dan ke-15 orang itu melihat semua sosok itu. Sosok itu tuh tepat di sawahnya Pak Tomo. Nah, tapi giliran didekatin kurang lebih sekitar 10 meter gitu, tiba-tiba ular itu hilang. Nah, dengan seperti itu akhirnya semua warga semakin yakin kalau wah, ini ada yang nggak beres dengan Pak Tomo. Coba deh, kemarin sempat bangkrut gitu kan, ternaknya itu mati semua, kok sekarang tiba-tiba bisa kaya seperti ini. Waktu itu ada salah satu warga yang bilang seperti itu. Dan selain itu juga, tapi juga nggak mungkin sawah yang sekecil itu bisa panen sampai 5 ton. Nah, akhirnya habis itu nggak ada orang atau rombongan yang menanam padi di sawahnya Pak Tomo. Dan Pak Tomo ini kebingungan. Waduh, semua orang nggak ada yang mau bekerja di sawahnya Pak Tomo. Nah, kurang lebih malam 1 Suro, jadi H-3 di malam tanggal 1 Suro, Pak Tomo lagi-lagi dimimpiin sama sosok ular yang seperti dulunya itu pernah datang di mimpinya itu. Nah, ular itu bilang kalau waktumu cuma 3 hari Tomo gitu loh. Kalau aku nggak dikasih makan, maka kamu yang aku makan. Nah, setelah itu Pak Tomo ini bangun dari tidurnya. Dia mikir, oh, jangan-jangan orang yang meninggal di sawahku itu ya si ular itu. Dia baru nyadar kalau ternyata apa yang dia miliki adalah pesugihan. Seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Pak Tomo ini bingung. Udah sawahnya nggak ada yang mau nanemin padi gitu kan. Nah, sehari 2 hari dan akhirnya tibalah malam tanggal 1 Suro. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba Pak Tomo itu didatengin sama sosok ular yang ada di sawah itu. Ular itu bilang kalau datanglah ke sawah, temui aku di sawah gitu, sekarang. Nah, habis itu Pak Tomo langsung pergi malam itu dengan membawa senter gitu ya. Pergi ke sawah jam 11 malam itu. Tiba-tiba sosok ular itu muncul, besar sekali, warnanya hitam, dan ular itu bilang kalau Tomo, kamu udah nggak bisa memberi makan kepadaku. Nah, akhirnya Pak Tomo bingung. Loh, emang makan apa? Kan udah dikasih kopi setiap malam sama bunga 7 rupa gitu kan. Ular itu tiba-tiba mendekat dan mematok kaki si Pak Tomo. Nah, akhirnya Pak Tomo itu kakinya nggak bisa buat jalan, dan dia itu duduk di tengah sawahnya. Akhirnya pagi hari warga di kampungnya Pak Tomo itu waktu di sawah itu ya, melihat Pak Tomo itu mati dan kondisi tubuhnya itu bersisik, dan kepalanya Pak Tomo ini bentuknya itu berubah wujud menjadi kepala ular. Nah,
semua warga langsung bingung, dan waktu itu beritanya sampai ke sana sini gitu ya, sampai daerah yang lain itu mendengar tentang cerita Pak Tomo waktu itu, kalau Pak Tomo ini memiliki pesugihan ular. Nah, dengan melihat yang seperti itu, akhirnya warga sekitar atau warga yang di daerahnya Pak Tomo itu mengangkat jasad Pak Tomo itu kembali ke rumah dan disucikan, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua mengenai seseorang yang memiliki pesugihan ular. Jadi kalau dilihat dari cerita Pak Tomo ini, gimana ya, yang namanya jin, setan itu ya sifat mutlaknya ya pendusta. Jadi yang tadinya dia cuma minta kopi pahit sama bunga 7 rupa, ternyata dia juga memangsa nyawa orang lain, atau dia juga mencari tumbal karena dia sudah berjasa ya sama Pak Tomo. Setiap panenannya itu dikasih apa ya istilahnya, panenan yang segitu banyaknya, yang secara logika itu nggak mungkin gitu ya, karena sawah sekecil itu bisa panen sampai 5 ton. Nah, mungkin itu karena tipu daya setan. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.